Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube, masih bersama saya Ryan Filbert. Di minggu ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang ditanyakan banyak sekali masuk ke WA saya. Bila Anda juga mau bertanya, silahkan Anda add WhatsApp saya di 08977 713 713. Nah, apa yang ditanyakan adalah buyback. Mas Ryan, kalau buyback apakah harga sahamnya akan naik? Dan saya kira ini menjadi satu topik yang menarik, oleh karena itu saya bahas dalam sebuah video kali ini. Oke, kita akan langsung membahasnya. Apakah buyback maka sahamnya akan naik? Di mana ada beberapa emiten, karena penurunan di bulan Maret ini dari bulan Januari kita sudah turun lebih daripada 30%, maka BUMN diminta oleh kementeriannya untuk melakukan buyback. Contohnya adalah buyback saham BRI siapkan 3 triliun. Nah, lalu juga buyback menurut saya adalah psychology war, atau disebut dengan perang psikologi menurut saya, di mana bisa diartikan masyarakat berpikir begini, yang punya aja berani buyback, maka mereka tahu dong ini bagus. Dan swasta juga sudah mulai ada yang menginformasikan buyback. Bahkan di informasi terakhir contohnya seperti bukan bank tapi Bumi Serpong Damai pun mau melakukan buyback terhadap harga sahamnya. Dan di layar kaca Anda ada PT Bukit Asam Tbk mau melakukan buyback 300 miliar untuk melaksanakan pembelian sahamnya. Buyback dilakukan karena harga saham perusahaan yang mengalami penurunan tajam. Dalam keterbukaan informasi disampaikan Bursa Efek Indonesia, buyback sudah dimulai sejak 17 Maret hingga 16 Juni. BNI pun demikian dengan menyiapkan uang 1,8 triliun. Maka di statement awal saya mau menyatakan bahwa buyback sebenarnya lebih kepada psikologi bagi kita, yang menyatakan bahwa dalam diri kita berpikir bahwa bila yang punya saja berani membeli, maka berarti si yang punya pun merasa ini sudah terlalu murah. Kira-kira itu statementnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar bahwa buyback itu bisa memberikan suatu kenaikan harga atas buyback dari si perusahaan tersebut? Atau sampai sejauh mana sebuah buyback dari saham-saham yang ada di pasar pada saat ini akibat penurunan dibeli oleh perusahaan tersebut bisa mengalami kenaikan? Ini yang mau kita bahas. Nah, sekarang mari kita bermain-main saja. Apakah benar bahwa mereka punya sejumlah dana untuk melakukan buyback? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kita cari tahu. Contoh, PTBA, apakah make sense mereka bisa melakukan buyback sebesar 300 miliar? Jangan-jangan nggak punya duit. Misalnya gitu ya. Cara melihat yang paling mudah adalah dengan melihat pada laporan keuangan terakhir, kas dan setara kasnya. Dan ini adalah PTBA, data dari PTBA. PTBA untuk balance sheet-nya untuk tahun 2019, cash dan ekivalennya senilai 6T. Artinya 6,3 itu kan dalam miliar ya. Jadi kalau ini tambahin nolnya lagi berarti jadi 6,3 triliun. Di 2018 memiliki 3,5. So di tahun 2019, di akhir kuartal 2019 atau full year atau Q4-nya, cash dan ekivalennya adalah 6,3. Ryan, kenapa harus lihat cash and equivalent? Kenapa tidak current asset, fixed asset, dan total asset, current liability? Nah, masalahnya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu dengan cepat, kita juga akan membutuhkan waktu untuk menjual fixed asset kita. Misalnya saya mau jual rumah saya dulu deh untuk membeli saham karena sudah murah. Misalnya Anda pada hari ini juga berpikir bahwa penurunan harga saham itu sudah cukup tidak wajar dan terdiskon sangat besar, dan Anda mau coba untuk membeli. Apakah Anda akan mengambil dengan menggunakan fixed asset Anda? Anda perlu jual. Kalau jual cepat maka harganya akan turun banyak. Kemungkinan besar opsi ini tidak akan dipakai. Pak, Mas Ryan, kenapa tidak pakai current asset saja? Current asset bisa jadi dari piutang. Kalau piutangnya belum jatuh tempo, mana mungkin kita ayo dong bayar buruan, saya mau beli saham. Kan nggak bisa juga. So kemungkinan besar dia akan datang dari cash and equivalent. Jadi bila Anda mendapatkan suatu informasi dari sebuah emiten, di mana emiten itu katanya mau melakukan buyback dan ternyata cash and equivalentnya saja tipis, menurut saya itu nggak mungkin bisa terrealisasi dengan cepat. Ataupun kemungkinan besar dia harus melego barang yang lain. Sebenarnya dia melakukan rebalancing aset, dan itu juga menjadi suatu hal yang menurut saya resiko sekali. Yang paling benar adalah cash is king. So tidak memiliki cash
repot. Dan cash flow is king artinya saya harus mendapatkan cash flow selanjutnya untuk tetap bisa membeli. Itu kalau bagi diri sendiri. Oke, kita akan fokus kembali ke laptopnya yang sekarang. Nanti takutnya saya jadi melebar. Oke, pertanyaan menariknya, bisa nggak diukur efektivitas dari buyback ini? Bisa saja, tapi jangan tanya berapa besar akuratnya. Ini adalah metode mengukur bila kondisinya adalah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah dalam ekonomi diakui bahwa apa yang saya coba ukur tidak dipengaruhi hal yang lain. Kenapa? Ketika saya sedang beli, ada satu saja yang jual di sana. Yang misalnya saya jualan barang. Saya kalau sendiri, maka saya monopoli. Harga bisa saya atur. Tapi kalau misalnya ada 3 orang yang tiba-tiba jualan di sebelah saya, harga tidak bisa saya ngatur. Tapi 2 orang di sebelah saya ikut mengatur pembentukan harga. Jadi, ceteris paribus itu akan saya gunakan pada metode yang saya coba jelaskan. Pertanyaan menariknya, bisa diukur efektivitas buybacknya? Bisa, tapi jangan bisa bicara mengenai akurasinya. Ini kemungkinan besar errornya tinggi. Tapi ini bisa memberikan kita gambaran kondisi paling ekstrim maksimumnya. Pertama, ketahui dulu berapa besar nilai transaksi dari saham PTBA dalam satu hari. Misal nilai transaksi PTBA pada tanggal 17 Maret 2020 adalah 40 miliar rupiah per satu hari. Maka bila kita coba cari transaksi rata-rata harian, per hari itu untuk satu bulan, transaksi PTBA adalah 40-50 miliar transaksi per hari. Artinya, andaikan dalam satu rentang pergerakan harga PTBA adalah sebagai berikut, ini yang ada di layar Anda, itu adalah range high-low-nya adalah dari titik tertinggi, terendah, titik tertinggi ada yang di sisi paling kanan, ini Anda bisa lihat, 50, 140, 115. Maka bila dalam satu hari itu semua orang menjual, tapi hanya emiten yang membeli, maka boleh dibilang bila memang selalu dibuka pada terendah juga gitu ya. Tapi ini kan tidak selalu, tapi saya mau mencoba cari range ekstrimnya adalah di mana kenaikan 50 poin ini benar-benar dibeli oleh si emiten, maka itu adalah nilai cost tertinggi yang akan mereka keluarkan untuk menghasilkan nilai range tertinggi dari pembeliannya. Misalnya gini, saya keluar 40 miliar untuk dapat 50 poin. Saya keluar besok 50 miliar lagi untuk dapat 50 poin. Saya besok keluar 50 miliar lagi, saya akan dapat 50 poin. Artinya, secara sederhana, kita bisa mendapatkan poin terjauh akibat uang yang kita keluarkan. Jadi, andaikan di buyback 300 miliar, di mana andaikan semua transaksi satu hari 100% dibeli di buyback oleh si perusahaan sendiri, maka kira-kira berapa harga yang bisa diangkat oleh si emiten? Rata-rata range harian dikali 6, yaitu 300 miliar dibagi 50. Berarti kan ada 6 hari dong. Berarti ada kemungkinan tidak ada satupun yang menjual, tidak ada satupun yang membeli, hanya saya yang sebagai emiten yang membeli. Berarti dengan 300 miliar, dengan transaksi harian 50 miliar, maka saya punya kekuatan full power 6 hari berturut-turut untuk taking control. Jadi, paling bisa mengangkat PTBA adalah 120 poin, di mana rata-rata, ingat rata-rata dari tadi itu range 50, 150 per hari, dikali 6 hari, itu adalah 720 poin. Artinya 720 rupiah. Jadi bila pada tanggal 18 Maret 2020 benar-benar full power dibeli dan tanpa mempedulikan pasar, di mana saya 100% pada hari itu taking control, yang ini juga nggak boleh, tapi ini kan mau coba ekstrim sekali. 1595 ditambah 720 jawabannya 2315. Jadi bila ditanya, bisa nggak ngangkat? Bisa. Tapi apakah benar bisa kejadian seperti yang saya tulis seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada banyak faktor eksternal. Hal pertama yang paling efektif adalah dari psikologi pasar. Jadi yang paling efektif dari kejadian perhelatan buyback ini itu bukan kenaikan harganya, tapi adalah psikologi pasar yang menyatakan bahwa badai sudah mulai reda nih, emiten saja sudah berani beli. Untuk kasus PTBA kalau ekstrim saja oke sih, naiknya sampai 50%, dia dengan 720, ngangkat dari cenggo menjadi 2000 lebih loh, 2200. Tapi dengan catatan setiap hari selalu naik, iya dong. Bisa jadi hari ini yang jual lebih banyak, akhirnya dijual lebih banyak daripada yang mau melakukan pembelian di sisi bid, di sisi offer, selalu ngebid. Artinya jadi masalah. Dan akhirnya harganya jadi turun. Jangan lupa, semakin saham naik, maka akan semakin banyak yang mau jual. Dan anehnya, semakin banyak harga saham turun, juga banyak yang panik jual. Jadi artinya sebenarnya kita harus menakar bahwa kalau ditanya, apakah dari pergerakan seperti ini dengan buyback, dengan penurunan harga saham, apakah buyback menjadi suatu hal yang efektif dilakukan? Jawabannya ya, tapi dari segi psikologi. Tapi
nyatanya ketika sudah diumumkan pun masih penurunan harga masih terjadi, bukan? Dan pada saat saya membuat video ini pun sudah mendekati nilai 4.000. Tapi apakah dengan buyback dilakukan itu sebenarnya bisa meredam penurunan pasar? Saya jawab iya. Kenapa? Kita sudah contoh ekstrim. Ternyata bila si PTBA saja sebagai contoh punya uang 300 miliar dan benar-benar taking control terhadap pergerakan, ternyata PTBA bisa menguasai 6 hari perdagangan menjadi buyernya. Sellernya siapapun bisa. Dan bila ini terjadi dan bisa membuat PTBA selalu dikuasai kenaikan perharinya, maka kemungkinan dia bisa naik adalah range harian maksimum dikali 6 hari menghasilkan 720 dari harga terakhir, which is hampir 50%. Nah, ini dia yang menjadi suatu studi yang menarik dan semoga bisa menjawab apakah yang namanya buyback adalah suatu kegiatan atau tindakan dari emiten yang bisa berdampak positif. Saya melihat yes, demikian. Oke. Nah, sebelum itu, saya akan mau informasikan bila Anda yang belum meng-add WhatsApp saya, bila mau bertanya, silakan add WhatsApp saya, ada di 08977 713 713, dan silakan share mengenai channel saya, dan juga saya senang sekali bila Anda bisa menyapa saya melalui WA saya, melalui Instagram saya, ataupun bertanya pada YouTube channel ini. Bila bisa saya jawab, pasti saya jawab. Tapi saya juga sama seperti Anda, saya masih belajar. Nah, saya mau informasikan hal yang terakhir, bahwa mulai di tahun 2020, mulai bulan Maret 2020, ada satu micro learning ditambah review lengkap, namanya adalah cheat sheet. Cheat sheet dibuat oleh saya dan tim saya, di mana kami selalu merekap laporan keuangan yang terakhir. Jadi misalnya di Maret 2020, maka kita memonitoring pergerakan dari kuartal ketiga dan kuartal keempat laporan keuangan 2019. Dan akhirnya kami akan membuatkan review menjadi 9 kriteria. Ini adalah cheat sheet. Ada 9 kriteria saham yang kita list, yang layak diinvestasikan, beserta list nama saham dan definisinya kenapa kami memilih dan saham-saham tersebut masuk ke dalam kriteria. Lalu dijelaskan dengan menggunakan video micro learning seperti yang ada di layar Anda. Lalu ada 20 saham yang akhirnya kami pilih karena sering muncul dalam 9 kriteria saham ini, yang kita cari valuasi sahamnya, di mana valuasi sahamnya bukan menggunakan hanya satu metode valuasi, tapi kita menggunakan 7 metode valuasi. Lalu kita jelaskan valuasi dan strateginya dalam micro learning lagi. Lalu kami masukkan menjadi satu online monitoring yang dengan setiap hari Anda bisa buka. Dari 7 kriteria valuasi ini, Anda bisa cocokkan dengan harga paling current. Jadi ketika sudah mencapai nilai valuasi sesuai target Anda bisa lakukan pembelian. Iya, kalau Anda suka dengan saham tersebut. Kalau Anda nggak suka, ya berarti ini menjadi review untuk menambah monitoring terhadap portofolio investasi Anda. Cheat sheet ini akan selalu kami rilis baru dan dapat Anda miliki setiap 3 bulan sekali. So, jadi kalau Anda misalnya berminat, silakan segera sekarang juga, karena ada harga promo khusus. Anda dari harga 800.000 hanya 500.000 dan hanya berlaku 3 hari dari launchingnya cheat sheet tersebut. Silakan akses linknya langsung dan silakan Anda bisa melakukan pemesanan. Bila Anda bingung, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Silakan akses linknya sekarang. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.